Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Vincentia Mayangsari Simangunsong dengan NIM akhir 191 dari kelas E. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis strategi bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang mencakup tujuan dan sasaran perusahaan, analisis keberhasilan perusahaan, analisis lingkungan eksternal, serta analisis TOWS Matrix berdasarkan studi literatur. Lalu, profil perusahaan dari PT CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan produk unggulan, yaitu mie instan Indomie. Perusahaan ini memiliki jangkauan pasar yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di pasar internasional, sehingga menjadikannya salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Eh, Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan produk konsumen yang unggul. Lalu misinya menyediakan produk berkualitas tinggi, melakukan inovasi secara berkelanjutan, serta menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen. Nah, tujuan utama dari perusahaan ini adalah mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar mie instan, serta memperluas pangsa pasar ke tingkat global secara berkelanjutan. Sasaran perusahaan, adapun sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan ini, yang pertama itu mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar mie instan. Lalu yang kedua meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Lalu yang ketiga memperluas pasar internasional. Lalu yang keempat menjaga kualitas serta inovasi produk serta secara berkelanjutan. Nah, sasaran ini tuh menjadi pedoman perusahaan dalam menemukan strategi bisnis jangka panjang. Lalu analisis keberhasilan perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain ya, Indomie menjadi market leader mie instan di Indonesia. Produk diekspor ke lebih dari 100 negara, lalu memiliki brand yang sangat kuat dan dikenal luas, serta perusahaan terus mencatatkan pertumbuhan penjualan yang stabil. Keberhasilan ini didukung oleh strategi pemasaran yang efektif, jaringan distribusi yang luas, serta inovasi produk yang terus dilakukan. Nah, selanjutnya itu analisis lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada peluang, pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya permintaan terhadap makanan cepat saji, lalu peluang ekspansi pasar internasional, dan yang terakhir itu perkembangan teknologi produksi. Nah, yang kedua itu ada threat eh, atau ancaman yang dihadapi dari perusahaan ini. Yang pertama itu persaingan yang ketat dengan merek mie instan lain, lalu kenaikan harga bahan baku, perubahan selera ke konsumen ke arah makanan yang lebih sehat, dan kebijakan pemerintah terkait pangan. Nah, selanjutnya itu TOWS Matrix. Analisis TOWS Matrix. Berdasarkan analisis TOWS Matrix, diperoleh beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama itu strategi SO atau Strength Opportunity, yang dimana perusahaan dapat memanfaatkan brand yang kuat untuk memperluas pasar global, serta melakukan inovasi varian rasa yang sesuai dengan selera pasar internasional. Lalu yang kedua itu strategi WO, Weakness Opportunity, yang dimana perusahaan dapat mengembangkan produk mie instan yang lebih sehat serta meningkatkan efisiensi produk untuk menekan biaya. Lalu yang ketiga itu strategi ST atau Strength Trade, yang dimana perusahaan perlu menjaga kualitas produk untuk menghadapi persaingan serta memperkuat loyalitas konsumen melalui strategi pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, strategi WT atau Weakness Trade, yang dimana perusahaan dapat mengendalikan biaya produksi dan melakukan diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk. Demikian pemaparan analisis strategi bisnis PT Indofood CBP Sukses
Makmur TBK yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Terima kasih.